Baik, kita bahas air pembahagian yang nomor 2 dari air yang 7 macam: hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, sumber atau mata air. Bahagian yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Tahir ghairu mutahhir, airnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Apa yang dimaksudnya air suci itu? Apa yang dimaksud airnya suci? Apa kemarin? Air yang suci namun tidak bisa mensucikan, itu ada 2 kata situ, 2 kalimat. Air yang suci, apa maksudnya? Air yang suci itu, perhatikan betul-betul, berapa kali diulangin, paham ini. Air suci itu yang disebut suci itu, apabila kena badan pakaian tempat, maka badan pakaian tempat itu boleh dibawa ke dalam, itu yang maksudnya suci. Dan plus yang dimaksud suci, air ini, ini bicara air nih, adalah air itu boleh diminum. Perhatikan betul-betul, pahami betul-betul. Nah, jadi yang dimaksud air suci itu apa? Air yang apabila kena badan pakaian tempat, maka badan pakaian tempat itu boleh dibawa ke dalam sholat, dan juga boleh diminum. Itu yang dimaksud air suci. Nah, kemudian kalimat yang kedua, namun tidak mensucikan, artinya air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Paham nggak? Dia suci, kena badan pakaian tempat, diminum boleh, tapi nggak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, kemarin kita bahas yang disebut mensucikan itu ada berapa kemarin? La ilaha illallah. Air mutlak apa artinya kemarin? Suci, mensucikan. Nah, ini suci kebalikannya, dia suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Nah, Abu ya tanya itu yang kemarin tuh, yang dimaksud mensucikan itu apa? Apa itu? Jawab. La ilaha illallah. Ngomong yang jelas, jangan dikulum ngomong itu. Kayak tentara gitu lah, tegas ngomong itu. Apa? La ilaha illallah. Yang disebut air itu bisa mensucikan. Yang mensucikan itu apa maksudnya? Bersuci itu apa? La ilaha illallah. Satu, orang bodoh pakai apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Menghilangkan najis di mana? Paham gak itu maksudnya? Kalau air mutlak suci, mensucikan. Kalau air mutlak yang hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur itu yang 7 macam itu tuh ya, itu bisa dipakai wudu, mandi wajib, mandi sunnah, beristinja, menghilangkan najis bisa. Tapi yang kedua ini yang kedua nih yang kita bahas sekarang nih, air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ini air kena badan pakaian tempat, boleh dibawa ke dalam sholat, boleh juga diminum. Tapi boleh nggak dipakai wudu? Boleh nggak dipakai wudu? Kalau dipakai wudu, kira-kira wudunya sah atau tidak? Tidak. Boleh nggak dipakai mandi junub? Tidak. Kenapa? Karena tidak mensucikan. Mandi sunnah? Tidak bisa. Beristinja? Menghilangkan najis di badan pakaian tempat? Bisa atau tidak? Tidak. Perhatikan ini. Nah, ini namanya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ini air ada 2 jenis, ada 2 nama. Tulis biar kamu paham. Ada 2 nama. Yang pertama air mustakmal.
Yang kedua air mutaghayyir. Nah, sekarang kita bahas yang dulu yang pertama. Apa yang pertama? Mustakmal. Nah, sekarang perhatikan, apa definisi mustakmal itu apa? Kalau mustakmal itu kalau bahasa Indonesia second, barang saya second, HP second, mobil second, rumah second, bekas namanya bekas. Nah, namanya tadi mustakmal. Bukan masih bersegel. Kalau bersegel itu masih asli, kalau second sudah bekas, namanya second ya bekas. Itu disebut namanya mustakmal. Nah, tapi di sini definisi mustakmal dalam air itu apa? Nah, di situ kan kalau definisinya air yang telah digunakan untuk kefarduan dalam bersuci. Boleh sebegitu kalimatnya. Jadi kalau ditanya apa arti mustakmal? Apa arti mustakmal? Baca. Air yang telah digunakan untuk kefarduan dalam bersuci. Kalau istilah Abuya, arti mustakmal itu air yang telah dipakai untuk mengangkat basuhan fardu di dalam bersuci. Itu istilah Abuya. Arti al-mustakmal air yang telah dipakai untuk mengangkat basuhan wajib atau fardu dalam bersuci. Nah, yang begini juga benar. Air yang telah digunakan untuk kefarduan dalam bersuci. Nah, ngatin tuh kalau Buya tanya, apa arti air mustakmal? Nah, air yang telah digunakan untuk kefarduan dalam bersuci. Nah, tapi air mustakmal ini bisa disebut mustakmal apabila terkumpul 4 syarat. 4 syarat nih. Kalau ada 4 syarat ini terkumpul, maka dia mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Namanya mustakmal, hukumnya suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Perhatikan nih. Nih, lihat ke Abuya. Fokus ke sini matanya. Orang berwudu membasuh wajah berapa kali? 3 kali. Membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki 3 kali. Nah, perhatikan nih, kita yang bicara wudu saja dulu. Membasuh wajah, tangan, kepala, kaki 3 kali. Pertanyaannya yang kedua, membasuh wajah itu apakah wajib 3 kali? Tidak. Yang mana yang wajib? Basuhan pertama. Basuhan kedua? Basuhan kedua? Sunnah. Basuhan ketiga? Sunnah. Perhatikan ya, biar fokus nih. Matanya ke sini nih. Lihat Abuya nih. Jangan nunduk. Nah, lihat nih. Mata Abuya ini dilihat. Kepala Abuya ini dilihat. Dia kontak dia nih kontak. Ya, kalau kamu lihat Abuya ini, Abuya bisa transfer pemahaman itu ke otak kamu. Begitu caranya orang belajar. Dilihat. Jadi basuhan yang pertama itu hukumnya wajib atau fardu. Yang kedua hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya sunnah. Nah, begitu juga mandi junub. Mandi junub itu siraman pertama hukumnya, siraman kedua hukumnya, siraman ketiga hukumnya sunnah. Nah, di antara 3 kali basuhan tadi kita sudah katakan 1 wajib, 2 sunnah, ketiga sunnah. Pertanyaannya, yang manakah yang disebut digunakan air yang telah digunakan kefarduan dalam bersuci? Basuhan yang berapa? Yang pertama. Berarti kalau yang pertama itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, betul. Tapi dinamakan apa yang pertama itu? Mustakmal. Mustakmal itu
dia punya apa namanya? Punya hukum apa? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham ya? Paham ya? Nah, yang kedua mustamal tidak? Tidak. Yang ketiga mustamal tidak? Tidak. Perhatikan betul-betul.